Ada yang komen di video shorts gue minggu lalu, ini dia komennya. Jadi di video kali ini gue akan kasih lihat hasil belanjaan di Bazar Semesta Buku, sekalian sama belanjaan di diskonan Periplus Mid-Year Sale, dan beberapa kiriman dari penerbit dan juga penulis. Ikutin terus videonya. Hey fellas, welcome back to my YouTube channel. My name is Saya. Sesuai dengan judul video ini, gue akan kasih lihat book haul sampai pertengahan tahun 2024 ini ya, yang mana adalah hasil akumulasi selama 4 bulan ke belakang kalau nggak salah. Maret, April, Mei, Juni, ya 4 bulan ke belakang. Dan kita mulai dengan hasil belanjaan dari Bazar Semesta Buku yang diadakan minggu lalu ya di Mall Kota Kasablanka. Itu gue seneng banget sih karena acara di dalam mall jadi adem. Yang pertama itu gue beli kumpulan cerita horor, Kumcer Horor, judulnya Terkutuk, ditulis oleh Yudi Herwibowo. Ini tuh salah satu rekomendasi dari temen Bookstagram yang emang suka horor, yaitu Manda. Halo Manda. Katanya meskipun covernya terlihat alay ya, tapi katanya isinya dalamnya bagus. Jadi ya gue mau coba baca yang ini. Kemudian ada novel atau kumpulan cerita pendek lagi sih dari penulis Poppy Chusvani, judulnya Morbid Melodies. Sebenarnya tuh gue pengen nyobain tulisannya Mbak Poppy ini yang berjudul Kondensasi, karena katanya itu meskipun fantasi tapi ada nuansa horornya. Tapi karena nggak nemu bukunya di Semesta Buku dan adanya judul ini, oke deh gue pikir cobain aja dulu, apalagi ini kan kumcer ya, bisa dibaca cepet dan sekalian perkenalan sama tulisannya Mbak Poppy. Apalagi covernya juga lumayan creepy sih kalau menurut gue. Ini ada penampakan hantu yang sedang main piano. Jadi ini dia judul kedua yang gue dapet di Semesta Buku. Berikutnya ada wishlist dari lama, yaitu ini dia Faces of the Heart, ditulis oleh Tim Relief. Dan kalau lihat di Goodreads ini tuh berisikan cerita-cerita dari para survival, orang-orang yang berhasil melewati masa berat mereka, masa depresi mereka, karena kemarin nemu dengan harga cuma 20.000, akhirnya ya gue ambil aja. Belum lagi covernya tuh udah gemes banget gitu, emang udah wishlist dari lama dan emang jodoh. Berikutnya nih ada komik romance, judulnya See You in the Moonlight. Jarang-jarang kan gue ngambil komik romance pula. Dan ini kalau lihat dari blurbnya atau di belakangnya ini ada keterangan bahwa ini adalah kumpulan cerita. Jadi ada 4 cerita di sini, yang mana kayaknya ini tuh lebih ke dewasa ya, soalnya ini penerbitnya Akasha, yang mana nerbitin cerita-cerita yang memang khusus untuk dewasa. Gue penasaran, nanti kalau baca akan gue kasih reviewnya di channel ini. Selanjutnya adalah buku yang gue beli di acara diskonan Periplus Mid-Year Sale ya. Kemarin bulan bulan Juni ya nggak salah. Periplus ngadain diskonan dalam rangka pertengahan tahun. Terus gue kesana, banyak sih buku-buku yang kayaknya pengen dibawa pulang. Tapi pada akhirnya pilihan gue jatuh pada buku yang ini. Tada! Judulnya How to Doodle Year Round. Jadi seperti yang gue pernah sampaikan ya di beberapa video sebelum ini, kalau tahun ini tuh rasanya gue kerasukan sama roh kreatif, bawaannya pengen menyalurkan kreativitas gue dan pengen mendalami lebih banyak tentang menggambar. Jadi gue pengen mulai dengan ngedoodle. Terus kemarin lihat ini langsung kepincut karena memang dalamnya tuh berisikan step by step gimana caranya bikin doodle dengan tema holiday celebration dan special events. Nggak nyangka ya gue bakal beli buku kayak begini. Kita mundur ke bulan Maret ya. Di bulan Maret itu tuh ada perayaan anniversary 50 tahun Gramedia dan gue dikirimin book bento. Ini gue coba kasih insert video pas gue unboxingnya ya. Dan di dalam book bento itu adalah buku-bukunya sebagai berikut. Pertama, The Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snake, ditulis oleh Susan Collins. Ini yang versi terjemahan bahasa Indonesia dan gue request buat dikirimin yang versi movie tie-in ya. Ini gambar tosin dari filmnya. Gue udah nonton filmnya dan suka banget, makanya gue penasaran pengen baca versi bukunya gitu kan. Dan dikirimin lah ini. Kemudian ada dikirimin juga di dalamnya itu Funicula yang buku pertama. Sebenarnya gue udah baca sih tapi dikirimin, jadi ya udah. Ini kemudian satu lagi adalah Stolen Focus-nya Johan Hari. Gue penasaran sama buku ini karena konflik atau problemnya itu adalah sesuatu yang kita hadapi sehari-hari gak sih? Mengapa perhatian kita mudah teralihkan dan cara mengembalikan fokus dalam hidup keseharian. Apalagi 2 minggu atau seminggu ke belakang, gue tuh lagi adiktif banget scrolling di HP. Ini tuh kayaknya lebih parah daripada bulan-bulan sebelumnya, karena gue lagi ngikutin updateannya sepak bola gitu, timnas Spanyol. Jadi ini buku sebenarnya bakal nolong banget, tapi belum sempet gue baca. Oke, intinya ini dia buku yang gue dapet. Masih di bulan Maret, itu gue juga dikirimin 2 buku ini, yaitu Donna, buku ketiga dari seri Before the Coffee Gets Cold ya, ditulis oleh
Toshikazu Kawaguchi yang versi terjemahan. Ini udah ada video review khususnya. Sama satu lagi ini dia, A Good Girl's Guide to Murder, ditulis oleh Holly Jackson, juga yang versi terjemahannya penerbit Gramedia. Gue udah bikinin video reviewnya juga, ini dua-duanya udah di review ya. Di bulan Maret itu aja yang gue dapet. Kita beranjak ke bulan April karena bulan ulang tahunku ya. Ada dapet kado dari teman-teman krunya Sofa Literasi dan Seeking Thrills Club. Terima kasih banyak teman-teman. Jadi gue dapet kiriman dari Manda, yaitu ini Masquerade-nya Chinen Mikito. Ini udah pernah gue baca dan disertakan dalam reading vlog membaca Japanese thriller ya. Kalian bisa nonton di situ untuk tahu review gue. Dari Mbak Adisti ya, gue dikirimin ini The Poppy War-nya R.F. Kuang. Ini buku pertamanya. Akhirnya berjodoh juga. Tinggal menentukan kapan gue akan membaca buku Poppy War ini. Ya pokoknya ini gue dapet ini. Kemudian di bulan April itu gue juga dikirimin buku dari penerbit Pop, yaitu ini dia Zenitendo, Toko Jajanan Ajaib. Ini buku yang ketiga. Dengar-dengar sih ini seri ini ya, seri Toko Jajanan Ajaib ini tuh ada sampai 12 buku. Dan sampai saat ini penerbit Pop udah nerbitin 4 atau 5 gitu, 5 buku. Bukunya tipis-tipis sih sebenarnya, sekali dulu juga tamat, tapi gue belum sempat baca. Tungguin reviewnya ya di Instagram. Kemudian di bulan April itu gue juga beli satu buku yang pada saat itu kayak butuh banget buku ini, yaitu Set Boundaries Agar Hidup Kita Tenang, ditulis oleh Nedra Glover Tawab. Gue udah baca sebagian dan udah kasih tahu juga hal-hal menarik di video yang ini, kalau bisa nonton di situ ya. Lanjut di bulan Mei itu gue dapet kiriman hadiah giveaway pada saat acara malam penghargaannya Scarlet Pen Awards, dan ini adalah hadiahnya ya, Perkamen Sanada, ditulis oleh Panji Pratama. Berdasarkan blurb di belakangnya, gue menangkap hawa-hawa petualangan gitu dalam cerita ini. Awalnya sih dibuka dengan kasus pembunuhan ya, jadi ada 3 orang, Sujatmiko, Mantovani, dan Sidik yang terlibat dalam kasus pembunuhan. Yang jadi korbannya itu adalah pamannya Sidik, dan akhirnya mereka bertiga tuh mau cari tahu fakta siapa pembunuh sebenarnya. Ujung-ujungnya mereka itu nanti akan mengumpulkan perkamen-perkamen yang berisikan huruf-huruf gitu ya. Ada huruf sa, na, da gitu kan. Juga akan membawa mereka ke daerah Palembang, dan ini akan melibatkan penemuan bangkai kapal Golden Diaries gitu. Jadi ada bau-bau petualangan, ada bau-bau sejarahnya juga. Jadi mungkin buat kamu yang suka sama cerita-cerita yang mengandung unsur tersebut, bisa coba baca Perkamen Sanada. Judul kedua yang gue dapet itu adalah ini dia, Creepy Case Club. Ini adalah cerita detektif anak-anak gitu ya, berseri. Ini buku keempatnya kalau nggak salah, keempat atau kelima gitu kan. Sebenarnya gue udah punya, terus dikirimin lagi yang berisikan tanda tangan. Jadi kemarin yang punya gue yang masih disegel itu dikasih di acaranya Thriller Treasure Market kemarin. Ini kemudian juga gue dapet Tingka, ditulis oleh Nico Machi. Sebenarnya gue udah baca kan, tapi ternyata dapet lagi gitu bukunya. Jadi ya apakah akan gue kirimkan lagi atau gue bikin giveaway? Tungguin aja ya di channel ini atau di Instagram. Kemudian berikutnya di bulan Mei gue dikirimin buku terbaru dari Finnair ya, serinya Isa Respati. Buku terbarunya berjudul Kills Before Dawn, Road to Armageddon. Review fullnya itu kamu bisa cek di Instagram gue yang ini. Yang pasti di sini Isa Respati berpetualang atau beraksi di negara lain lagi. Kalau di buku ketiga itu di negara Jepang ya, Tokyo Killing. Nah kalau ini nggak tanggung-tanggung, aksinya tuh ada di 3 negara. Ada Argentina, kemudian ada Cina sebenarnya tokoh lain sih. Kemudian ada satu lagi Meksiko. Buat kamu yang suka cerita-cerita spy, cerita-cerita yang penuh dengan action, bisa cobain seriesnya Isa Respati yang satu ini. Terus sama di bulan Mei itu karena ada diskonannya Kindle, buku ini tuh diskon gitu. Jadi gue langsung check out karena memang udah wishlist dari lama, yaitu Feel Good Productivity yang ditulis oleh Ali Abdal. Gue baru baca 1/3 bagian dari buku ini dan udah disampaikan juga mengenai bagian hal-hal apa yang gue suka dari 1/3 itu di video yang ini ya. Terus gue baru tahu juga kalau judul satu ini tuh ternyata udah diterjemahin sama penerbit Alfabet. Kemarin gue nemu bukunya pas acara Bazar Pacar Merah Kecil gitu. Jadi buat kamu yang pengen baca versi terjemahannya bisa cari di Marketplace Feel Good Productivity terbitan penerbit Alfabet. Lanjut, yang ini gue belinya di Marketplace.
karena waktu itu kayak pas buka aplikasinya dikasih diskon atau voucher diskon 50.000. Langsung gue pakai buat check out buku yang satu ini, Masquerade Hotelnya Keigo Higashino. Gue dapet ini cuma dengan harga 60 ribuan kalau nggak salah, 67.000 ya kalau nggak salah. Belum dibaca tentu saja, tungguin aja reviewnya di channel ini karena pasti gue bikin video reviewnya ya. Kemudian berikutnya gue nggak dikirimin sih sebenarnya, dikasih langsung dikasih buku dari penerbit Haru. Judulnya yang pertama ada ini, Ngapain Jadi Orang Baik, ditulis oleh Michael Schur. Ini versi terjemahan, diterbitin sama penerbit Spring, grupnya penerbit Haru ya. Kalau baca blurb di belakangnya sini, dia akan menguraikan, penulisnya ini akan menguraikan pertanyaan-pertanyaan atau isu-isu pelik, seperti misalnya kenapa kita harus jadi baik, kalau jadi jahat aja tidak ada yang menghukum. Terus kita akan dibawa menyelami berbagai konsep seperti deontologi, utilitarianisme, eksistensialisme, ubuntu, dan banyak lagi, supaya bisa bersikap keren sekaligus menjadi orang yang lebih baik. Buat kamu yang suka buku-buku yang membahas tentang filsafat kehidupan, mungkin buku ini akan cocok buat kamu. Sama yang satu lagi adalah ini dia, Don't Let Your Mood Become Your Attitude, panduan merespons permasalahan hidup dengan rasional, yang ditulis oleh tim Lemon Psychology. Ini juga gue sebenarnya udah penasaran dari lama ya, karena covernya balon-balon gini dan dia membahas tentang emosi gitu kan ya. Kita tahu kalau emosi itu sebaiknya diterima, jangan ditolak, jangan dipendam, tapi bagaimana gitu memproses emosi tersebut supaya tidak menjadi negatif gitu outputnya. Penasaran apakah jawaban gue itu akan terjawab di buku ini? Nanti gue baca dulu. Ketinggalan satu lagi, jadi pas di acara Thriller Treasure Market di Bandung kemarin ya, gue kepincut sama salah satu novel pre-love yang dipajang di sana. Ini dia, Makhluk Penghuni Reruntuhan, ditulis oleh Margaret Olivan. Gue tertarik karena ngelihat covernya tuh ngingetin sama novel-novelnya Alfred Hitchcock gitu zaman dulu. Tapi nggak tahu sih, gue belum cari tahu lebih banyak tentang ceritanya. Yang pasti covernya sudah sangat meyakinkan. Nanti kalau udah dibaca bakal gue kasih tahu reviewnya. Buku-buku yang udah gue akumulasi selama 4 bulan ke belakang, ini gak semuanya, ini yang masih segel dan belum dibaca aja. Kalau dilihat dari daftar tabel Excel yang gue bikin ya, total itu ada 22 judul baru yang gue terima selama 4 bulan ke belakang. Satu adalah buku digital. Gimana dengan kamu? Ada dapat buku apa selama 4 bulan ke belakang kemarin? Atau ada nggak ya ke Bazar Semesta Buku dan nemu wishlistnya dari lama? Bisa share ya di kolom komen di bawah. Atau mungkin karena kemarin kayaknya banyak tanggal cantik, banyak acara diskonan di marketplace juga, bisa share penemuan terbaik kamu, judulnya apa, di kolom komen bawah. Makasih banyak udah nonton sampai detik ini. Jangan lupa like videonya kalau kamu suka, subscribe juga ke channel ini, dan untuk video buku lainnya bisa ditonton di sini dan di sini. See ya!